Mau petir, mau hujan, maju terus. Maju saja, Tuhan selalu serta. Maju saja. Kita buka di dalam Ulangan pasal 28 ayat 13. Ulangan pasal 28 ayat 13. Kita sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Saya rindu kita baca sekali lagi. Baca yang keras, baca dengan iman, ganti semua kata engkau ini jadi aku. Sambil kita baca, sambil pukul-pukul dada kita. 1, 2, 3. Tuhan akan mengangkat aku menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Aku akan tetap naik dan bukan turun. Apabila aku mendengarkan perintah Tuhan Allahku yang kusampaikan pada hari ini, kulakukan dengan setia. Amin. Bilang kiri kanan, kau lagi duduk di samping kepala. Bilang. Banyak orang senang ayat ini. Tuhan akan angkat engkau jadi kepala dan bukan menjadi ekor. Ini bagus dan saya juga percayai, imani ayat ini. Tapi ingat, di firman Tuhan itu selalu ada hukum sebab akibat. Kenapa ini bisa terjadi? Karena ini penyebabnya. Akibatnya ini, tapi ini penyebabnya. Apabila, kata apabila itu penting sekali. Siapa sini mau uang 100.000? Ya, semua kita mau uang 100.000. Saudara akan dapat uang 100.000 apabila saudara bisa lari sekarang ke Medan setengah jam sampai. Nggak jadi dapat 100.000-nya karena nggak terpenuhi apabilanya. Jadi untuk jadi kepala bukan ekor itu nggak otomatis, tapi ada apabilanya. Apabila kita dengar dan lakukan. Jadi lakukan firman Tuhan itu dengan setia. Bukan asal sempat. Bukan asal moodnya baik, bukan asal keadaan baik-baik, aku lakukan firman Tuhan. Kalau keadaan nggak baik, aku nggak lakukan. Bukan begitu. Kalau engkau mau jadi kepala dan bukan menjadi ekor, dengan setia lakukan firman Tuhan. Saya ringkas semua ayat ini jadi satu kata, yaitu taat. Sama-sama katakan, taat. Kalau taat, T-A-A-T, kalau dibalik dari belakang apa yang terjadi? T-A-A-T juga. Dibalik-balik pun tetap taat. Bagaimanapun keadaan kita, mau ke atas ke bawah, tetaplah taat. Kalau kopi dibalik, ya kalau kopi dibalik tumpahlah. Ada satu moto sepatu Nike, just do it. Artinya, lakukan saja. Lakukan saja. Asal kamu dengar firman Tuhan, just do it. Lakukan saja. Bilang kiri kanan, just do it. Jangan just do it, kamu bilang. Do it saja, bukan. Just do it. Simple. Ikut Tuhan itu simple. Saya seringkali, oh iya ya, simple kalinya ikut Tuhan ini. Asal taat, waduh diberkati Tuhan. Asal taat, apa kita perlu dicukupkan Tuhan. Bilang kiri kanan, kamu yang kadang-kadang bikin rumit hidup ini, bilang. Semua udah lengkap diatur di firman Tuhan ini. Istri-istri tunduk sama suami katanya. Kan simple ya.
Udahlah, mama-mama tunduk saja sama suami. Tapi banyak mama-mama nggak bisa tunduk sama suami. Tanduk kerjanya. Nah, makanya rumit rumah tangga kita. Suami-suami, kata firman Tuhan, kasihi istrimu. Simple. Ada suami-suami dikasihinya pula istri orang. Jadi rumit hidupnya. Bunyi pun handphone, jantungan dia. Jangan-jangan selingkuhanku. Jangan-jangan. Namanya pun tak apa dia buatnya. Sampai ngangkat telepon pun, halo ma, mi. Saking banyaknya. Bilang kiri kanan, taat firman Tuhan. Anak-anak, hormati orang tuamu. Simple. Hormati orang tua kita. Kalau kami yang masih hidup orang tua, hormati orang tua. Bilang kiri kanan, taat. Matius pasal 7 ada satu perumpamaan tentang penabur. Tentang orang yang bangun rumah. Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya taat, dia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tidak roboh. Sebab didirikan di atas batu. Tapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, nggak taat, dia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ada 2 rumah dibangun. Satu di atas batu karang, satu di atas pasir. Mana kira-kira yang paling cepat selesai, di atas batu atau di atas pasir? Di atas pasir lebih cepat. Mana kira-kira lebih banyak bahannya, di atas batu atau di atas pasir? Di mana? Lebih banyak bahannya di atas batu. Mana kira-kira lebih mahal upah tukangnya, di atas pasir atau di atas batu? Di atas batu. Kira-kira mana paling cepat, di atas pasir atau di atas batu? Di atas pasir. Orang yang mungkin bangun rumah di atas pasir, dia bilang, lama kali kalian bangun rumah ya. Ngapain harus lama-lama kalau bisa cepat? Ngapain harus banyak buang uang kalau bisa uang sedikit? Kalau saya pakai istilah, ngapain kamu gereja? Ini hujan, enak tidur di rumah. Enak tarik selimut. Tapi kita pergi ke gereja. Ngapain kamu setia ke gereja? Itu bangun rumah di atas batu. Ngapain kamu hidup jujur? Zaman sekarang hidup jujur. Susah kamu nanti dapat uang banyak. Sampai mati gak bisa kamu bangun rumah kalau jujur. Nipu-nipu sedikit pun gak apa-apanya. Tuhan pun ngertinya dia katanya pula. Tapi kita tetap pilih, enggak, aku mau tetap setia, aku mau tetap jujur. Orang yang bilang, kaulah di situ, aku enggak jujur, suka mulah, biar lama kau di situ. Tapi dengar, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuh rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Jangan takut Bapak Ibu. Kalaupun kelihatannya kita lambat, kelihatannya kita ketinggalan, asal kita taat melakukan setiap firman Tuhan, kita pasti akan ditolong Tuhan. Amin. Bilang kiri kanan, biar lambat asal taat. Jangan cepat kaya, cepat ini, tapi jalurnya nggak berkenan sama Tuhan. Maka datanglah banjir, datang bencana, hancurlah rumah itu, dan hebatlah kekuatannya, hebatlah kehancurannya. Jadi kalau kita taat, kita pasti akan kuat. Pintu, jendela perlu di satu bangunan, tapi pondasi inilah yang menentukan kekuatan satu bangunan yang gak kelihatan. Kemarin
kami tabiskan satu gereja kita di Jalan Jahe, Jalan Tanah Karolangkat. Ada satu gereja kita di situ. Lalu pendetanya bilang begini, memang banyak kali dana kami, tapi dananya itu nggak kelihatan. Kenapa? Karena sepertiga dari seluruh dana pembangunan gereja kami ini di dalam, di pondasi. Kami rencana kalau ada berkat Tuhan kami bisa bangun ini sampai tingkat 3 katanya. Jadi pondasinya itu makan banyak biaya dan nggak kelihatan. Tapi itu sangat mempengaruhi kekuatan satu gedung. Kalaupun kamu tambah nanti tingkatnya bisa karena pondasinya kuat. Nah, jadi pondasi itu nggak kelihatan. Dan pondasi itu nggak pernah dipuji orang. Ih, menjilekel pondasi gereja kaina, nggak pernah itu. Karena di dalam nggak kelihatan. Yang ada menjilekel pintu kaina, menjilekel jendela kaina. Dan pintu jendela itu hanya tatapan mata. Tapi pondasi yang menentukan dasar bangunan. Jadi itu sebabnya taat itu pondasi. Waktu kita taat melakukan firman Tuhan, nggak ada yang lihat, tapi itu pondasi. Waktu kamu taat melakukan firman Tuhan, walaupun berat kamu rasa, itu pondasi. Itu akan membuat kamu bertahan kuat, bertahan hidup. Walau ada badai, kamu tetap kuat karena taat kepada firman Tuhan. Di Alkitab banyak mujizat terjadi karena ada orang-orang yang taat. Waktu Naaman sakit kusta, dia itu panglima. Kalau sekarang itu panglima itu hebat sekali. Kalau panglima datang ke Tanah Karo ini, waduh, itu udah sibuk semua itu. Pasti. 5 hari, 3 hari sebelum hari H udah beres semua jalan itu. Kalau ada lubang perlu ditempel. Bayangkan Naaman itu seorang panglima, tapi sakit kusta. Satu kali hamba Tuhan suruh dia celupkan badannya di sungai Yordan 7 kali. Ini nggak gampang bagi seorang panglima yang punya jabatan tinggi mandi di becek-becek lah saya bilang. Kalau sungai Yordan itu sungai yang kotor, yang ikan lele pun ada di sana, bau sekali. Bapak Ibu Gembala kita sudah pernah ke sungai Yordan, dia bilang bau. Makanya kalaupun ada orang mau dibaptis di sana, gininya sakit baunya. Disitulah panglima Naaman disuruh berendam 7 kali. Awalnya dia nggak mau, dia bilang ngapain aku di sungai ini, di kampungku banyak sungai bersih. Dia nggak taat. Tapi akhirnya, iya ya, aku taatlah. Dan waktu dia taat 7 kali, apa terjadi? Mujizat terjadi, dia sembuh. Air anggur habis di Kana. Satu kali Yesus bilang sama anak beru, udah habis anggur, ayo sekarang isi tempayan itu dengan air. Ini nggak masuk akal. Yang habis anggur bukan air. Tapi waktu anak beru taat dia isi pakai air. Waktu mereka taat, air bisa berubah jadi anggur. Kapan terjadi? Waktu ada orang yang taat. Walaupun gak masuk logikanya, tapi dia taat. Satu kali Petrus mancing ikan gak dapat. Lalu Yesus bilang, tebarkan jalamu ke tengah. Apa kata Petrus? Sudah sehari-harian dia pakai logika kepintarannya. Aku ini orang pintar, begitulah dalam hatinya. Tapi akhirnya dia tinggalkan pikirannya, kepintarannya, logikanya. Dia taat, tapi karena engkau yang menyuruhnya. Maka dia tebarkan jalannya ke tengah. Dan apa terjadi? Dia dapat ikan. Jadi belajar taat. Kalaupun gak masuk logika kita, belajarlah taat kepada firman. Saudara, orang yang mengasihi Tuhan, amin. Amin. Nah, inilah buktinya. Yesus yang ngomong gini, nakku, kalau memang kamu mengasihi aku, dia bilang begini, kalau memang kamu mengasihi aku, jemaat Logende, kamu akan menuruti segala perintahku. Yesus bilang begini, nakku, kalau memang kamu bilang kamu sayang sama aku, kamu akan taat kepada seluruh perintahku, bukan sebagian. Ada orang kan taat kepada firman Tuhan itu sebagian ya. Kau akan jadi kepala bukan ekor. Ya, ini punya aku ini. Lebih berkat memberi daripada menerima. Lain kali lah. Hormati suami. Hormati. Nah, enggak. Itu bukan orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan menuruti segala perintah Tuhan.
Bukti kita mengasihi Tuhan bukan karena kalungdu salib. Bukti kita mengasihi Tuhan bukan waktu diangkut kam tiba-tiba mobilnya ngerem, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bukan itu bukti mengasihi Tuhan. Bukti kita mengasihi Tuhan bukan waktu kami berdoa ke barat-baratan. Tuhan, colong kami Tuhan, ajar kami bercolong-colongan. Masa kita minta Tuhan nyolong-menyolong dia jari kita. Bukan begitu. Tanda kita mengasihi Tuhan, kita taat, mengasihi, melakukan setiap firman Tuhan. Amin. Bilang kiri kanan, bukti mengasihi Tuhan taat. Yakobus 1:22. Tapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan pendengar saja. Jika tidak demikian kamu menipu diri. Ayat 25. Tapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya untuk mendengar, untuk melupakannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya. Apa janji Tuhan? Dia akan berbahagia oleh perbuatannya. Kalau kita sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan bilang dia akan berbahagia oleh ketaatannya, oleh perbuatannya. Abraham itu diberkati Tuhan, waktu kering pun di sekitarnya, Abraham itu diberkati Tuhan. Sampai orang-orang yang ikut sama Abraham pun diberkati Tuhan. Sampai keponakannya Lot yang ikut sama Abraham pun diberkati Tuhan. Sampai sangkin diberkatinya, sangkin banyaknya sudah harta mereka, pembantu Lot sama pembantu Abraham berkelahi, bertengkar. Ini daerahku, sana kau ambil makanan ternak begitu. Sangkin banyaknya ternak, berkelahi. Sampai Abraham lihat, ini nggak baik ini, masa gara-gara berkat kami berkelahi. Lalu dia panggil keponakannya Lot, dia bilang, nakku, gini nakku ya. Udah banyak kita diberkati Tuhan, janganlah kita berantem-berantem. Gini nakku, kam pilih. Kalau kam ke kanan, aku ke kiri. Kalau kam ke kiri, aku ke kanan. Ini perkataan seorang bapak tengahnya Lot. Harusnya kan kalau gitu kata pak tengahnya Lot kan bilang, ya kam lah pak tengah. Gara-gara kamnya aku bisa kaya sekarang. Bapak lah, yang mana bapak pilih. Kalau bapak ke kanan, aku ke kiri. Kan gitu aturnya kata Lot. Tapi Lot nggak ngomong gitu. Waktu dia lihat daerah Yordan, waduh, aku di sana Pak Tengah. Silahkan aku. Lalu dia pergi ke tanah subur. Lalu Abraham pergi ke tempat yang lain. Pertanyaannya, apakah Abraham tidak diberkati Tuhan lagi? Abraham tetap diberkati Tuhan. Karena dia tahu yang menjadikan dia diberkati Tuhan bukan dipengaruhi oleh tempat, bukan dipengaruhi oleh daerah, bukan dipengaruhi oleh lahan basah, tapi dipengaruhi sama siapa kita berjalan, sama siapa kita taat. Kalau saya ganti, kita diberkati bukan karena cabai, bukan karena kol, bukan karena tomat, bukan karena pere, bukan karena bengkel, bukan karena kedai, tapi dengan siapa kita taat. Jadi belajar taat. Bilang kiri kanan, berkat tergantung kepada siapa kita taat. Kami hari-hari ini kadang-kadang lucu-lucu. Kadang-kadang Tuhan tunjukkan kepada kami orang-orang yang tiba-tiba kami lihat dalam hatiku, ini orang perlu ditolong. Istriku langsung ngomong, iya ya, saya belum ngomong dia, kita tolong itu, nyambung. Sampai kadang-kadang kami ketawa, ada orang telepon, Dek, apa kak? Aku bilang, bisa pinjam uang kalian? Berapa kak? 50 juta. Waktu aku angkat telepon, enggak ada uangku kalau segitu kak. Tapi kirimlah nomor rekening do. Berapa nanti ada kami kirimlah sedikit ya kak. Kami belajar melakukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan bilang lebih berkat memberi daripada menerima. Bukan berarti kami memberi dalam kelimpahan kami.
Tapi kami belajar memberi, kami taat firman Tuhan. Karena kami percaya orang yang diberkati Tuhan itu adalah orang yang mau memberkati. Orang yang mau memberkati, mau jadi saluran, dia pasti akan terus diberkati Tuhan. Kamu lebih pilih mana? Jadi saluran? Saluran itu ngalir dia, ngalir terus, masuk, ngalir. Tapi saluran nggak pernah kering. Kamu lebih pilih mana? Nggak jadi saluran, dapat sekali, enca. Atau dapat pun ngalir, dapat lagi, ngalir, dapat lagi, ngalir. Gimana? Pilih saluran? Mau jadi saluran? Amin. Dan kami belajar hidup jadi saluran. Seperti yang saya bilang, kami kadang-kadang bahkan ngutang hanya untuk jadi saluran. Tapi sekali lagi ini hanya boleh dilakukan oleh profesional. Kalau kami yang nggak yakin jangan lakukan. Ini bukan prinsip yang perlu dicontoh. Tapi kalau Tuhan suruh kamu kerjakan. Tapi kalau nggak jangan. Seperti yang saya bilang, berkat Tuhan itu nggak pernah berhenti-berhenti. Saya cerita ya, beberapa waktu lalu saya ke Jakarta, ada yang kasih tas, padahal saya bilang itu bukan teman dekat, jumpa pun saya belum pernah dikasih tas. Waktu saya lihat tasnya itu, sampai bungkusnya saja pun bagus. Sampai di dalam itu ada KTP-nya, ada KTP tas itu. Oh, rupanya gini tas mahal ya, karena nggak pernah aku beli tas mahal. Tapi Tuhan itu selalu memberkati kami dengan caranya yang ajaib. Kalau saya nggak lupa sekitar sebulan lalu saya cerita, saya khotbah di Medan karena waktu itu kakiku sakit, saya sama Peran. Pulang ibadah minggu, kami sampai di sini sekitar jam 2, jam 3, kami masih makan mie di rumah sama Peran. Peran masih lihat itu, masuk SMS. Pak Pendeta, makasih ya hari ini Pak Pendeta khotbah di gereja kami, saya sangat diberkati. Boleh nggak aku minta nomor rekening Pak? Lalu waktu itu langsung kukirim. Kalau aku pendeta ini, kalau minta nomor rekening cepat kukirim. Cuma di sini yang belum pernah minta nomor rekening. Lalu waktu kukirim, saudara tahu dia kirim 10 juta. Saya nggak kenal orang itu yang mengirim, tapi dia kirim 10 juta. Kenapa kemarin Om nggak cerita 10 jutanya? Karena kalau waktu hari ini aku dapat, hari itu aku cerita. Banyak aku ragu banyak yang datang ke rumah, Om, demi menjaga silaturahmi, pinjam dulu cepet Om. Makanya hari ini aku cerita karena udah habis. Ini kan saya sedang cerita bagaimana berkat Tuhan itu mengalir. Bukan dari mana-mana, dari orang yang kadang kita nggak kenal. Orang kirim tas. Sekitar seminggu lalu saya dengan istri saya jalan ke Medan, ada satu hamba Tuhan, dia bilang, ayo pilih jas. Lalu saya pilih jas, celananya sekalian. Saya ambil celananya, ambil lagi bajunya. Saya ambil lagi. Istriku juga ambil sepatu, baju. Karena Tuhan itu tahu kalau ada pun uangku 10 juta, nggak mau aku beli jas yang mahal-mahal. Inilah cepet limpul. Tapi jangan bilang-bilang orang ya. Aku cepet limpul pun karena di sininya aku bilang. Kalau di luar sana orang pikirnya ini jutaan, nggak cepet limpulnya ini. Karena saya belajar bisa jadi orang yang dipercaya kalau diberkati Tuhan bukan untuk diriku saja. Boleh untuk diri kita, tapi ingat kita ini saluran belajar taat kepada firman Tuhan. Hidup ini nikmat Bapak Ibu. Ini yang saya ceritakan ini kan selalu yang terbaru. Berkat Tuhan itu, rahmat Tuhan selalu baru. Makanya kadang-kadang ya, aku kalau ngelihat orang pelit, sedih aku. Tuhan kok pelit kali dia. Kapan dia bisa menikmati berkat Tuhan? Tapi kalau aku lihat ada jemaat suka memberi, aduh, pasti dia berkati Tuhan. Wajar dia diberkati Tuhan. Bilang kiri kanan jangan pelit. Nggak ada ayatnya di firman Tuhan, pelitlah kamu, nggak ada. Kalau kita mau mengalami berkat Tuhan, jadilah orang yang taat kepada firman Tuhan.
Lihat cara Tuhan, asal kita taat, siapapun, dimanapun, kapanpun, Tuhan bisa memberkati kita. Kalau kita taat, kita akan jadi kepala. Kalau kita taat, berkat kita pun berkat kepala. Kalau kita taat, apa yang gak pernah kita lihat, itu yang Tuhan sediakan. Kalau kita taat, selalu hidup kita akan naik. Kadang-kadang saya lucu, ada orang yang ngambek sama Tuhan. Aku gak mau lagi gereja, gak dijawab Tuhan doaku katanya. Salah itu. Bukan Tuhan yang harus jawab doa kita. Kita yang harus lakukan apa yang menjadi kemauan Tuhan. Kalau Tuhan yang harus jawab doa kita, siapa Tuhan? Saudara atau Tuhan? Kalau kita berdoa gak salah, berdoalah. Kalau Tuhan mau jawab, puji Tuhan. Kalau enggak pun tetap taat sama Tuhan. Jangan asal doa kita gak dijawab, Tuhan gak jawab. Bukan begitu. Kita yang harus ikuti Tuhan, bukan Tuhan yang harus ikutin kita. Kaki saya ini masih sakit sampai hari ini. Udah hampir 2 bulan. Udah ke dokter, udah ke tukang urut, tetap masih sakit. Saya udah berdoa, udah lakukan apa yang saya bisa kerjakan. Masih belum sembuh. Apa yang saya lakukan? Berdoa terus sama Tuhan. Bersyukur terus sama Tuhan. 2 hari lalu kami ke dokter, bawa anak kami yang paling tua. Ada benjolan di bawah perutnya. Dokter bilang ini hernia, harus dioperasi. Kami bilang, apa enggak ada jalan lain dok? Entah makan obat, entah apa. Bukan jalan lain, enggak ada jalan lain. Ini memang satu-satunya pilihan. Sebagai bapak, anakku ini masih kecil, udah dioperasi begitu. Udah dikasihnya rujukan, harusnya besok kami ke Purni Teguh. Karena harus di Medan operasi untuk anak-anak. Kemarin atau hari Jumat itu, tiba-tiba mami dari Samura telepon. Ada orang yang tiba-tiba lewat di depan rumahnya, nggak ada direncanakan. Mami mungkin bilang, dari mana kamu nak? Ada pula tadi sana anak sakit, kemarin anakku ini pun sakit ini. Sakit apa? Hernia. Mari dulu Ben, kempuku sakit hernia, gimana kamu bikin? Ku kasih saja kunyit, ini anakku ini sebulan lalu hernia. Ku bawa ke dokter, dokter bilang harus operasi. Ku tanya orang yang sudah pernah operasi, dia bilang kalau anak-anak dioperasi masih balik itu, banyak masih balik. Sakit kali rasanya, udah bikin aja kunyit, taruh kayak pengikat perut, sembuh. Ini anakku ini baru sebulan, udah sembuh. Ditelepon mami lah kami, datanglah kalian katanya. Kami datang, lalu makan kunyit, ada ikat pinggang, dan sampai hari ini kami batalkan untuk ke rumah sakit. Kami mau belajar, berharap sama Tuhan, makan obat, berharap pada Tuhan. Kadang-kadang, kok bisa ya? Ada gitu dalam pikiran. Tapi nggak pernah terlintas, terucap di sini, Tuhan, di mana engkau? Kenapa harus anakku? Tapi belajar, Tuhan, ku mau selalu bersyukur. Apapun yang terjadi dalam hidupku, ku mau belajar bersyukur. Kalau nanti Sopin sembuh, ini bisa lagi kesaksian buat kita semua. Jadi belajar taat kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, belajar taat sama Tuhan. Bilang kiri kanan, jangan suka ngambek sama Tuhan. Bilang kiri kanan, Tuhan kok dilawan? Sama Tuhan kita harus bersyukur saja. Sama Tuhan kita harus percaya saja. Sama Tuhan kita harus percaya yang terbaik Tuhan udah sediakan buat kita semua. Bilang kiri kanan, taat. Kalau hari ini kamu ada di satu persimpangan antara taat atau ambil jalan pintas, pilihlah taat kepada firman Tuhan. Kalau hari ini kamu ada di antara pilihan, aku mau taat atau aku mau kerjakan ini, walaupun ini gak berkenan sama Tuhan, tetap pilihlah taat. Di balik ketaatan kita ada kebahagiaan yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Di balik ketaatan kita ada berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Bilang kiri kanan, taat. Sapu-sapu punggungnya, Tuhan tolong kamu untuk taat ya kawan. Taat ya kawan, bilang. Jangan gak taat lagi, rumit kali hidup kita, bilang.